Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nurisnawati. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi kita, tentunya pada materi pembelahan sel. Anandaku semua, kalau kita berbicara terkait dengan pembelahan sel, tentunya Anandaku sangat sering mendengar bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Namun pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait pembelahan amitosis dan pembelahan mitosis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nantinya Anandaku dapat menganalisis proses pembelahan secara amitosis dan bagaimana Anandaku nanti bisa memahami proses pembelahan secara mitosis. Nah, adapun yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini adalah bagaimana ciri dari amitosis dan bagaimana ciri dari pembelahan mitosis. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh terkait dengan tahap dari pembelahan sel, yaitu amitosis dan mitosis, Anandaku perlu mengetahui bahwa pembelahan sel itu merupakan proses memperbanyak jumlah sel, di mana dari proses pembelahan ini tentunya terjadi pembelahan baik pada organisme uniseluler maupun organisme multiseluler. Nah, tentunya ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas terkait pembelahan sel, mulai dari pembelahan amitosis, cirinya seperti apa, dan pembelahan mitosis, cirinya seperti apa, dan tentunya bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa terkait dengan tujuan pembelahan sel. Tentunya tujuan dari pembelahan sel di sini adalah jika terjadi pada organisme uniseluler, maka tujuan pembelahan sel adalah untuk bereproduksi atau memperbanyak diri. Sedangkan pada organisme multiseluler, bereproduksi, pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan jaringan. Tentunya Anandaku dalam kehidupan sehari-hari, Anandaku sering melihat bahwa pada organisme itu terjadi yang namanya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume dan jumlah sel. Tentunya volume dan jumlah sel itu bisa bertambah jumlahnya itu karena adanya peristiwa pembelahan sel. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita, tangan kita terluka. Jadi proses penyembuhan lukanya itu akan melibatkan yang namanya pembelahan sel. Tentunya pada pembelahan sel ini setiap organisme itu berbeda. Nah, contohnya misalnya antara teman kalian itu tangannya terluka, temannya juga tangannya terluka karena teriris pisau. Nah, temannya itu 2 hari sudah sembuh, tetapi ternyata Anandaku belum sembuh. Nah, apa yang mengakibatkan seperti itu adalah proses pembelahan sel. Di mana proses pembelahan sel ini juga sangat erat kaitannya dengan faktor gen Anandaku semua. Nah, itulah yang akan kita bahas bagaimana proses pembelahan sel yang terjadi. Utamanya adalah pembelahan amitosis maupun pembelahan mitosis. Nah, ada beberapa hal yang tentunya Anandaku perlu ketahui. Yang pertama, pada tahap pembelahan sel ini ada yang kita kenal dengan karyokinesis dan ada yang kita kenal dengan sitokinesis. Apa perbedaan antara kedua istilah ini? Nah, tentunya jika yang terjadi adalah karyokinesis, itu berasal dari 2 kata, karyo dan kinesis. Karyo artinya materi intinya, sedangkan kinesis adalah pembagian atau pembelahannya. Sehingga karyokinesis itu adalah
proses pembagian materi inti yang terdiri dari beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada sitokinesis, sito artinya sel atau sitoplasma. Kinesis berarti pemisahan atau pembagiannya. Sehingga sitokinesis kita kenal dengan proses pembagian atau pemisahan sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak dengan terbentuknya membran baru. Itu perbedaan utama antara karyokinesis dan sitokinesis. Selanjutnya adalah Anandaku perlu mengetahui jenis dari pembelahan sel. Nah, kalau tadi kita mengetahui pembelahan sel itu adalah proses memperbanyak, ya. Nah, dari jenisnya ini ada yang kita kenal dengan amitosis, yang kedua ada mitosis, dan yang ketiga ada meiosis. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas terkait amitosis dan pembelahan mitosis. Nah, kalau kita berbicara pembelahan amitosis, ada kata A identik dengan kata tidak. Tidak apa? Apakah tidak membelah? Tentunya bukan. Nah, amitosis berarti ada kata A tidak atau tanpa. Tidak apa, tanpa apa? Tidak atau tanpa tahap. Jadi pembelahan amitosis ini dia membelah secara langsung. Contohnya misalnya terjadi pada bakteri. Jadi dia membelah secara langsung. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Sedangkan pada pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang bertahap. Jadi dia memiliki tahapan. Tahapan inilah yang mau kita bahas. Seperti apa tahapannya dalam satu siklus mitosis? Ini terjadi pada sel tubuh. Jadi pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Seseorang bisa bertambah tinggi itu karena bertambah volume dan jumlah selnya. Berarti selnya itu mengalami pembelahan secara mitosis. Tangan Anandaku ada yang terluka. Untuk sembuh berarti dia membutuhkan yang namanya pembelahan sel yang dikenal dengan pembelahan mitosis. Olehnya itu, pembelahan mitosis itu erat kaitannya dengan pertumbuhan atau regenerasi. Sedangkan pembelahan yang ketiga itu adalah pembelahan meiosis. Kalau kita berbicara pembelahan meiosis, pembelahan ini juga merupakan pembelahan yang terjadi secara bertahap. Namun, tahapan dari mitosis dan meiosis tentunya ada perbedaannya. Ya. Nah, pembelahan meiosis ini biasanya adalah untuk pembentukan gamet jantan dan gamet betina atau lebih erat kaitannya dengan peristiwa reproduksi. Jadi pembelahan meiosis ini biasanya terjadi pada peristiwa pembentukan sel telur atau oogenesis dan pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Itu adalah pembelahan meiosis. Nah, untuk kali ini kita akan bahas lebih lanjut terkait amitosis dan mitosis. Sekarang kita coba lihat pembelahan yang pertama itu adalah pembelahan amitosis. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa pembelahan amitosis berarti pembelahan yang terjadi secara langsung. Berarti tanpa tahap. Ini juga biasa dikenal dengan pembelahan biner. Bi berarti 2. Berarti dia langsung membelah. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah pembelahan secara amitosis. Contohnya misalnya pada bakteri. Nah, pada pembelahan amitosis ini, reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu mekanisme pembelahan sel. Umumnya terjadi pada organisme yang bersifat uniseluler. Contohnya pada bakteri. Nah, seperti apa tahap pembelahan yang terjadi pada amitosis?
Sekarang kita coba perhatikan pembelahan pada tahap amitosis. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini adalah tahap dari pembelahan amitosis. Nah, ini contohnya adalah pada bakteri. Kromosom bakteri menempel pada membran sel. Jadi ada kromosomnya. Ini adalah sitoplasma. Ingat kembali bahwa sitoplasma itu adalah cairan yang terdapat pada sel. Sito artinya sel, plasma itu artinya cairan. Jadi cairan yang terdapat pada sel. Nah, ada kromosomnya. Apa yang terjadi pada tahapan ini? DNA kromosom akan bereplikasi. Jadi dia akan bereplikasi. Nah, dinding sel dan membran plasma akan mengalami pelekukan. Ini dia melekuk. Untuk apa? Tujuannya tentunya adalah untuk melakukan persiapan untuk melakukan pembelahan atau terbentuk dinding sel yang baru. Nah, tahap selanjutnya adalah terbentuk dinding selnya. Ada dinding selnya. Ketika dinding sel baru terbentuk, berarti ada sel-sel anak yang baru sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan induknya. Ini tanpa tahap, berarti pembelahan amitosis. Apakah pembelahan yang terjadi pada manusia juga amitosis? Tentunya kalau kita berbicara ke manusia berarti pembelahan mitosis pada sel tubuhnya dan pembelahan meiosis pada organ reproduksinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelahan mitosis. Jadi kalau kita berbicara pembelahan mitosis, ada beberapa ciri dari pembelahan mitosis. Yang pertama, Anandaku harus tahu bahwa pembelahan mitosis itu tempat berlangsungnya pada sel somatik. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk pertumbuhan serta penggantian sel rusak atau mati. Yang ketiga, ciri mitosis adalah kandungan genetik pada sel-sel anaknya sama dengan induknya. Jumlah sel anak yang dihasilkan pada pembelahan mitosis itu adalah 2 sel anak. Jumlah kromosom pada sel anaknya sama dengan sel induknya. Jadi kalau induknya bersifat diploid, maka anaknya juga bersifat diploid atau 2N. Ciri selanjutnya adalah pada pembelahan mitosis tidak terjadi pindah silang. Dan tahap pembelahan pada mitosis terjadi 1 kali pembelahan dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara satu pembelahan dengan pembelahan selanjutnya terdapat 1 fase yang disebut interfase atau fase istirahat. Nah, itu adalah ciri dari mitosis. Nah, seperti apa pembelahan mitosis ini terjadi? Sekarang coba perhatikan siklus sel. Kalau kita berbicara siklus sel, berarti pembelahan sel itu terjadi melalui siklus sel. Siklus sel ini ada yang kita kenal dengan fase interfase. Dan yang kedua, ada yang kita kenal dengan pembelahan atau fase pembelahan atau fase mitosis. Nah, apa yang terjadi? Nah, fase interfase ini biasa kita kenal dengan fase istirahat. Namun, bukan berarti pada fase istirahat itu tidak melakukan aktivitas apapun. Justru pada fase interfase, dia akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dari fase pembelahan atau fase mitosis. Nah,
pada fase pembelahan atau pada fase mitosis ini tentunya akan terjadi beberapa tahap. Sekarang kita lihat lebih lengkap seperti apa siklus sel yang terjadi. Nah, sekarang coba perhatikan. Siklus sel inilah yang terjadi dalam satu siklus. Ya. Jadi dalam satu siklus ini tadi Ibu sudah mengingatkan bahwa ada fase interfase dan ada fase pembelahan. Sekarang kita lihat. Pada fase interfase itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama kita kenal dengan fase G1 atau growth 1. Yang kedua ada namanya fase S atau biasa kita kenal dengan fase sintesis. Dan yang ketiga ada fase G2 atau growth 2, ini biasa juga dikenal dengan pertumbuhan sekunder. Jadi pada fase G1 ini adalah pertumbuhan primer. Di mana pada pertumbuhan primer ini ditandai dengan terjadinya pembentukan organel. Selanjutnya pada G1 ini dia belum mengadakan replikasi DNA. Dan DNA masih berjumlah 1 salinan dan bersifat diploid atau 2N. Sedangkan pada fase S atau fase sintesis, di sini kromosom mengalami replikasi. Ingat, Anandaku perlu memahami perbedaan antara replikasi dengan duplikasi. Pada fase S atau fase sintesis terjadi yang namanya replikasi DNA. Berarti ada salinan DNA yang dibentuk. Pada fase inilah terjadi yang namanya peristiwa transkripsi, yaitu pencetakan RNA duta oleh DNA. Di mana pada fase S ini DNA dalam inti akan mengalami replikasi. Kalau tadi di G1 dia belum mengalami replikasi. Dan pada fase S ini menghasilkan 2 salinan DNA dan bersifat diploid atau 2N. Nah, yang ketiga dari fase interfase adalah pertumbuhan sekunder atau dikenal dengan fase G2 atau fase translasi. Apa itu translasi? Translasi itu adalah pencetakan asam amino atau penerjemahan asam amino dari kode-kode genetik. Nah, di sini pada stadium G2 replikasi DNA telah selesai. Peristiwa translasi, peristiwa transkripsi ini merupakan bagian dari proses sintesis protein. Dan pada stadium G2 inilah sel akan bersiap untuk mengadakan pembelahan. Sehingga masuklah ke tahap pembelahan sel. Berapa jam yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu siklus sel? Itu kurang lebih 21 jam yang terdiri dari stadium G1 itu 9 jam, stadium S itu 10 jam, dan stadium G2 itu 2 jam. Berarti untuk menghabiskan satu siklus interfase berarti kurang lebih 21 jam. Sedangkan untuk pembelahan sel melibatkan hanya 1 jam. Sehingga satu siklus sel akan menghabiskan kurang lebih 22 jam. Di mana pada fase mitosis ini 1 jam ini dihabiskan untuk tahap profase, metafase, anafase, telofase, dan terjadilah yang namanya sitokinesis. Ingat kembali di awal tadi Ibu mengatakan bahwa ada perbedaan antara
karyokinesis dan sitokinesis. Nah, karyokinesis berarti yang membelah itu adalah inti, dan kalau sitokinesis berarti adalah sitoplasmanya. Itu adalah terkait dengan siklus sel. Selanjutnya adalah Anandaku perlu memahami tahapan dari proses pembelahan sel. Inilah yang dikenal dengan tahap dari mitosis. Silahkan memperhatikan gambar yang ada di layar Anandaku semua. Yang perlu Anandaku ketahui di sini adalah bagaimana tahapan dari pembelahan mitosis ini. Tentunya Anandaku bisa mengingat bahwa pada tahap pembelahan mitosis itu biasa kita singkat dengan kata promat. Ingat, promat. Apa kepanjangan dari promat? Yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi singkatan tahapan mitosis adalah promat. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini yang mau kita tahu. Apa ciri dari setiap tahapan mitosis tersebut? Nah, sekarang kita lihat. Nah, apa intinya dari pembelahan mitosis ini? Nah, intinya adalah ini kita bisa buat dalam satu kalimat. Jadi, tahap profase itu merupakan tahap persiapan. Persiapan, meta itu berarti ada di tengah. Kita buatkan satu kalimat yang mudah diingat. Sedangkan anafase, persiapan di tengah, ini biasanya Ibu kasih singkatan jalan. Dan telofase itu Ibu kasih ciri utamanya adalah kutub. Jadi untuk Anandaku mudah mengingat, ingat dulu seperti ini. Tahap mitosis adalah promat. Apa ciri dari promat? Persiapan di tengah jalan kutub. Artinya adalah ketika tahap persiapan itu adalah di fase profase. Sedangkan di tahap metafase itu adalah ada di tengah. Di mana di tengahnya? Berarti ada di bidang ekuator. Sedangkan kalau dia ada di anafase, ada di jalan. Kenapa saya katakan ada di jalan? Karena ciri dari anafase baru akan menuju ke kutub yang berlawanan. Sehingga pada saat dia di telofase sudah sampai di kutub. Kalau sudah sampai di kutub berarti terjadi yang namanya sitokinesis. Nah, ini adalah gambarnya. Perlu Anandaku ketahui bahwa tahapan dari mitosis, ciri yang terjadi pada mitosis tentunya banyak perbedaan yang terjadi juga pada tahapan meiosis. Namun Anandaku sebelum memahami yang namanya meiosis, pahami dulu pembelahan mitosis ini. Tentunya di awal tadi Ibu sudah mengatakan bahwa pembelahan mitosis terjadi hanya satu kali pembelahan. Sedangkan kalau meiosis itu 2 kali. Nah, sekarang kita lihat cirinya satu persatu mulai dari tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Sekarang coba perhatikan tahap yang pertama dari tahapan mitosis. Nah, ini adalah tahap profase. Ingat kembali kata kuncinya tadi, profase adalah tahap persiapan. Apa yang dilakukan pada tahap persiapan dan di mana posisi-posisi yang menjadi aktor ketika akan terjadi yang namanya pembelahan sel. Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya. Kalau kita berbicara terkait pembelahan mitosis pada profase, di sini ada sentriol. Ini adalah sentriol. Tentunya Anandaku mengingat bahwa sentriol itu fungsinya adalah membantu proses pembelahan sel.
Ini adalah kromatid. Ingat Ingat perbedaan antara kromosom, kromatid sama kromatin. Nah, ini adalah kromatid ya. Yang ini adalah kromosom. Yang ini adalah sentromer. Sentromer itu akan membagi lengannya. Kalau dia akan membagi lengan. Jadi lengan kromosom. Kalau dia bagi lengannya sama panjang kan biasanya dikenal dengan metasentrik. Meta artinya di tengah. Ini adalah kromosomnya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah duplikasi. Berarti dia menggandakan ini dan melakukan duplikasi kromosom. Yang kedua adalah ada karioteka, di mana karioteka ini pada fase profase, karioteka itu adalah membran inti. Kariotekanya mulai menghilang. Jadi ketika dia akan masuk ke tahap yang kedua, maka kariotekanya itu sudah tidak nampak. Dan akan muncul yang namanya benang spindel. Ini adalah benang spindel. Kenapa? Dia yang akan membantu untuk menarik nantinya ke kutub yang berlawanan. Nah, tahap yang kedua dari tahap pembelahan mitosis adalah tahap metafase. Sekarang kita lihat tahap metafase. Nah, kata kuncinya adalah ada di tengah. Jadi meta itu dia berada di tengah. Di tengah itu artinya adalah dia berada di bidang ekuator. Jadi ini namanya bidang ekuator. Nantinya Anandaku harus bisa membandingkan antara metafase yang terjadi pada pembelahan mitosis dan metafase yang terjadi pada pembelahan meiosis. Tentunya pada pembelahan meiosis nanti akan ada perbedaan antara metafase meiosis 1 dan metafase meiosis 2. Anandaku perlu memperhatikan kromosomnya, bagaimana model atau bentuk kromosomnya ketika dia berada pada metafase meiosis 1 dan di metafase meiosis 2. Kenapa? Karena pada pembelahan meiosis itu 2 kali pembelahan. Di mana pada metafase meiosis satunya nanti dia berderet tetrat. Kalau ini dia namanya berderet tunggal. Ya, perhatikan nantinya ketika Anandaku sudah nantinya belajar terkait pembelahan meiosis. Ya, nah ini adalah bidang ekuator. Jadi ini adalah ekuatornya, ini adalah benang spindelnya. Dan ini adalah kinetokornya. Kata kuncinya dia ada di bidang ekuator atau di bidang pembelahan. Tahap yang ketiga dari pembelahan mitosis itu adalah tahap anafase. Tadi Ibu ingatkan kalau anafase itu dia adalah menuju kutub yang berlawanan. Berarti ketika dia menuju, berarti dia baru mau ke kutub. Makanya ciri yang Ibu tadi ingatkan adalah dia berada di jalan. Yang namanya kalau kita masih ada di jalan berarti kita baru mau menuju ke tujuan kita. Tujuannya adalah ke kutub. Nah, jadi ketika nanti kromatidnya berpisah, dia akan menuju kutub yang berlawanan. Ini adalah kromatid. Dia tertarik akan menuju ke kutub yang berlawanan. Kalau tadi di metafase dia ada di bidang pembelahan, sekarang kromatidnya dia mulai berpisah. Ini kromatidnya berpisah. Kalau tadi kan dia modelnya berbeda. Ya, tadi dia masih seperti ini, ya. Maka ini kromatidnya dia berpisah, maka ada yang ke kutub atas, ada yang menuju ke kutub bawah. Berarti ini baru menuju, dia belum sampai ke kutub. Makanya dikenal dengan menuju ke kutub yang berlawanan atau masih ada di jalan. Nah, tahap yang keempat. Sekarang kita lihat tahap yang keempat. Tahap yang keempat itu adalah telofase. Kalau kita berbicara telofase, berarti dia sudah sampai ke kutub. Apa yang terjadi ketika sudah sampai di kutub? Ingat ini bukan kutub utara ya, tapi kutub dari pembelahan sel.
ya. Jadi telofase ini sitokinesis. Terjadi sitokinesis. Ingat kembali, tadi sitokinesis itu adalah pembagian atau pembelahan sitoplasma. Nah, kalau tadi di profase dia mulai menghilang karyotekanya, kalau di telofase mulai muncul kembali karyoteka dan nukleusnya. Nah, dia mulai muncul kembali. Dan spindelnya menghilang. Kenapa spindel menghilang? Karena dia sudah sampai di kutub. Kromatid berubah kembali menjadi kromatin. Ingat, ada kromatin, kromosom, kromatid. Begitu seterusnya. Kromatin itu adalah benang-benang kromosom. Kumpulan kromatin adalah kromosom. Kalau dia memisah, dikenal lagi dengan kromatid. Begitu seterusnya dalam proses pembelahan sel. Oke, jadi berdasarkan hal tersebut, Anandaku bisa mengetahui ada berapa tahap dari pembelahan mitosis dan dari siklus sel. Tentunya ada beberapa hal yang Anandaku dapat simpulkan dari materi terkait amitosis dan mitosis. Nah, apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil? Itu adalah pembelahan sel merupakan proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, bisa terjadi pada organisme multiseluler maupun pada organisme uniseluler. Pembelahan amitosis terjadi pada sel prokariotik, contohnya misalnya bakteri. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki kromosom sama seperti induknya. Pembelahan mitosis ada 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ibu berharap dari apa yang Ibu paparkan dari materi ini, Anandaku bisa memahami dan bisa berlatih untuk menjawab soal-soal yang terkait pembelahan amitosis dan pembelahan mitosis. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal. Nah, Anandaku bisa menjawab soal nomor 1, bisa mengaktifkan mic-nya atau menuliskan pada room chat-nya masing-masing. Kita lihat soal nomor 1. Pembelahan mitosis berlangsung dalam 4 fase dan setiap fase menunjukkan ciri-ciri tertentu. Berikut merupakan salah satu ciri dari anafase. Ingat kembali, tadi tahap dari pembelahan sel mitosis adalah promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase anafase yang ditanyakan. Ingat kalau anafase tadi apa? Nah, sekarang ada yang bisa menjawab, silahkan boleh pada room chat-nya. Oke, silahkan dijawab, ini terkait dengan fase anafase. Kata kuncinya tadi fase anafase adalah di jalan. Ingat, kalimat untuk tahap dari pembelahan sel adalah persiapan di tengah jalan kutub. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Anandaku yang mau menjawab bisa pada room chat-nya atau dengan mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan. Oke, sekarang kita coba melihat ciri anafase. Kata kuncinya tadi kalau anafase adalah dia ada di jalan. Ya. Di jalan berarti dia akan menuju ke kutub. Sekarang kita lihat A. A, kromosom tidak dapat diindra lagi. Ya, tidak ada hubungannya. Yang kedua, kromosom mengatur diri di bidang ekuator. Berbicara bidang ekuator berarti tadi itu adalah tahap metafase. Yang ketiga, kromatid berpisah dan menuju kutub yang berlawanan. Tadi dia ada di jalan kalau anafase, berarti di kutub yang berlawanan. Berarti jawabannya? Berarti jawabannya adalah C. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi profase
Ingat tadi promat, persiapan, di tengah jalan kutub. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah Charlie. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang kedua. Nah, Anandaku silahkan dicermati soal yang kedua. Bisa menjawab pada room chat-nya. Perhatikan ciri-ciri pembelahan sel. Kembali lagi ke ciri pembelahan sel. Tentunya memang untuk materi terkait pembelahan sel, kita lebih banyak berbicara bagaimana ciri dari pembelahan sel dari setiap tahap. 1. Nukleus menghilang. 2. Kromatid menuju bidang ekuator. 3. Masing-masing kromatid yang berpasangan berpisah. 4. Benang spindel dan mikrotubula terbentuk. 5. Benang spindel memendek, setiap kromatid menuju kutub yang berbeda. 6. Kedua sentriol bergerak ke kutub berlawanan. Yang ditanyakan adalah ciri profase pada pembelahan mitosis. Silakan Anandaku yang mau menjawab, boleh mengaktifkan mikrofonnya atau menjawab melalui room chat-nya. Ingat yang ditanyakan adalah profase. Tadi pada soal nomor 1 kita sudah berbicara profase adalah tahap persiapan. Nah, ada cara atau kata kunci yang bisa Anandaku gunakan ketika menjawab soal seperti ini. Caranya adalah mencoret yang sudah salah. Nah, seperti apa? Tadi kata kuncinya kalau bidang ekuator berarti dia adalah metafase. Berarti duanya sudah pasti salah. Duanya yang ada 2 sudah pasti salah. Berarti tidak mungkin jawabannya ini, tidak mungkin jawabannya ini. Ya, cari lagi. Cari yang mana yang kira-kira bisa menjadi kata inti. Kedua sentriol bergerak ke kutub berlawanan. Kalau dia kutub berlawanan berarti yang 6 ini kalau dia menuju kutub berlawanan berarti itu adalah ciri dari anafase. Berarti yang ada 6-nya salah, yang ada 6-nya salah. Kita tidak perlu lagi lihat, pasti jawabannya adalah Charlie. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Bisa ya, itu adalah salah satu trik yang bisa Anandaku gunakan ketika kalian menjawab soal pilihan ganda. Silahkan gunakan coret yang sudah salah. Tidak perlu lagi, jadi kalau tidak perlu lagi mencari 1 itu apa, 2 itu apa, dan seterusnya. Cari kata kunci yang Anandaku tersimpan tadi ketika Anandaku belajar. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, perhatikan siklus sel. Ingat kembali, siklus sel itu tadi ada fase interfase dan ada fase pembelahan sel. Dikenal dengan fase mitosis, ada 4 tahap. Yang ditanyakan adalah fase terjadinya perbanyakan atau replikasi gen. Berbicara replikasi gen, tadi itu berada pada fase S. Itu yang perlu kalian ingat. Kenapa? Karena fase S itu tadi ada kata S, ada huruf S-nya, berarti dia adalah fase sintesis. Fase sintesis inilah terjadi yang namanya replikasi DNA atau replikasi gen. Jadi bukan kromosomnya yang bereplikasi ya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal yang ketiga itu adalah Charlie. Siklus sel ada interfase terdiri dari stadium G1 itu adalah pertumbuhan primer, ada stadium S itu adalah sintesis, stadium G2-nya itu adalah pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan sekunder berarti dia siap untuk melakukan pembelahan yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah Charlie. Kita lanjut soal nomor 4. Sekarang coba perhatikan di soal nomor 4. Ada yang mau menjawab soal nomor 4? Ini ada gambar dari pembelahan mitosis.
Ibu selalu ingatkan bahwa ketika Anandaku nantinya mendapatkan soal, tolong diperhatikan apakah itu adalah gambar pembelahan mitosis atau gambar pembelahan meiosis. Ya, tahap pembelahan pada gambar tersebut adalah, kita lihat satu itu adalah profase. Kata kuncinya adalah ada metafase. Metafase itu kan dia berada di tengah. Berarti kalau ibu mau menjawab atau kita mau menjawab, ini dua sudah pasti adalah metafase. Berarti duanya adalah metafase. Yang duanya bukan metafase berarti sudah pasti salah. A, B, C sudah pasti salah. Kita lihat satu itu adalah profase. Tiganya itu adalah anafase. Berarti jawabannya adalah Charlie. Jawabannya itu adalah D. 2 metafase, 3-nya adalah anafase. Oke, bagaimana Anandaku semua? Mudah-mudahan apa yang Ibu bahas pada hari ini, Anandaku bisa memahami dengan baik. Anandaku bisa berlatih didampingi oleh Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Anandaku bisa men-scan barcode latihan soal yang ada pada layar Anandaku semua. Silahkan di-scan, silahkan Anandaku berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya yang didampingi oleh Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatian Anandaku. Jadilah orang berilmu yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang cerdas yang mencerdaskan orang lain. Dan jadilah orang sukses yang bisa mensukseskan orang lain. Terima kasih atas perhatian Anandaku hari ini. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.